kita ketemu lagi di mata kuliah kimia dasar. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai stoikiometri ya, persamaan kimia. Nah, kali ini kita akan lanjut ke materi konsep molnya. Oke ya. Nah, reaksi kimia yaitu ya Ibu akan mengulang sedikit yang pembahasan kemarin ya mengenai definisinya, yaitu suatu proses di mana suatu zat ya atau senyawa diubah menjadi satu atau lebih senyawa baru. Nah, persamaan kimia apa itu? Yaitu persamaan kimia itu menggunakan lambang kimia untuk menunjukkan apa yang terjadi saat reaksi kimia berlangsung. Nah, contohnya ini ya, ada hidrogen ya, gas hidrogen. Ada 2 molekul gas hidrogen, ini kita ilustrasikan ya dengan satu gas oksigen ya. Nah, akan membentuk 2 molekul H2O air ya. Nah, ini tulisannya 2 molekul hidrogen ya direaksikan dengan satu molekul oksigen menjadi ya atau membentuk 2 molekul air. Nah, ini ya. Hidrogen itu gasnya H2, jadi 2H2. Terus oksigen gasnya O2, jadi O2. Ya, membentuk air itu H2O, ada 2, berarti 2H2O. Nah, ini disebut dengan reaktan. Ini yang disebut apa? Produk. Nah, ini metode molnya. Nah, mol itu ada hubungannya dengan yang pertama, jumlah partikel ya. Kita sudah membahas kemarin jumlah partikel ya yang berhubungan dengan bilangan Avogadro ya 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Terus juga berhubungan dengan massa, berhubungan dengan volume dan berhubungan dengan konsentrasi atau molaritas di sini ya. Nah, ini kalau mol yang diketahui ya. Kemudian yang ditanya jumlah partikel berarti apa? Dikali bilangan Avogadro. Nah, ini sebaliknya ya. Kalau jumlah partikel yang diketahui, mol yang ditanya berarti dibagi bilangan Avogadro. Ini juga sama ya. Kalau masanya yang ditanya berarti mol dikali AR ya atau MR ya. Terus kalau misalnya mol yang ditanya maka massa dibagi AR atau MR. Nah, begitu juga dengan volume. Ya, untuk volume ya, molnya kalau mol yang ditanya berarti volume dibagi 22,4. Ya, ini dalam STP ya. Nah, standar ya, pada keadaan standar. Nah, kalau misalnya volume yang ditanya ya, berarti mol dikali 22,4. Nah, ini dengan molaritas ya. Kalau mol yang ditanya dikali volume, kalau mol ya, mol dibagi volume, nah ini akan diketahui molaritasnya berapa. Nah, cara-caranya seperti ini ya untuk menggunakan metode mol ini atau konsep mol. Yang pertama, tulis rumus yang benar untuk semua reaktan dan produk dan setarakan reaksi kimianya. Kedua, konversi kuantitas dari sebagian atau sebuah zat yang diketahui, biasanya reaktan. Nah, ini diubah menjadi mol. Nah, setelah itu kita gunakan koefisien-koefisien dalam persamaan yang sudah setara untuk menghitung jumlah mol dari kualitas yang dicari atau yang tidak diketahui. Nah, biasanya ya apa? Kuantitas dari produk. Nah, terus konversi kuantitas yang tidak diketahui itu menggunakan jumlah mol yang telah dihitung serta massa molarnya. Nah, terakhir periksalah bahwa jawabannya itu masuk akal dalam bentuk fisiknya. Nah, ini contohnya ya. Misalnya metanol terbakar di udara ya dengan persamaan kimia seperti ini. Nah, jika 209 gram metanol ini digunakan untuk pembakaran,
berapakah massa air yang dihasilkan? Yang diketahui apa? Metanol kan ini. Yang ditanya apa? H2O. Nah, caranya gimana? Kita kembali lagi ke step pertama. Ya, tulis persamaan reaksinya dan harus setara. Ini persamaan reaksinya. Setara tidak? Setara. Coba cek O-nya saja untuk memastikan. Ini ada 2, ini ada 6. Berarti 8. Ini ada 4, ini ada 4. 8. Berarti sudah setara. Kemudian, konversi kuantitas dari sebagian atau semua zat yang diketahui, biasanya itu reaktan, menjadi mol. Apa yang diketahui? Metanol. Yang diketahui apa? Massa, gram. Untuk mengubah jadi mol, dibagi mana? Dibagi dari mR, atau massa molar dari metanol. Nah, diketahui biasanya. Nah, apa? Massa atom relatifnya, AR-nya, ya, dari masing-masing unsur. Ya, nah ini ya alurnya. Ya. Nah, sudah dapat molnya, ya ini. Yang ditanya apa? H2O. Maka kita cari mol H2O menggunakan koefisien. Berarti 4, koefisien ditanya dibagi dengan koefisien yang diketahui. 4 dibagi 2 dikali mol yang diketahui. Hasil dari 209 dibagi dengan massa atom relatifnya. Udah dapat mol H2O-nya. Berarti yang ditanya apa? Massa air. Ya sudah, kita konversi dari mol ke massa dari H2O-nya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Diketahuilah ya, AR-nya MR-nya itu dari metanol 32. Dari mana? Kemarin kita udah belajar ya nyari MR-nya ya. Terus ya dikalikan dengan perbandingan koefisiennya 4:2 ya, 4/2. Setelah itu dikali dengan apa? MR dari H2O. Dapatlah massanya. Ya, 235 gram H2O. Kita lanjut ke persen komposisi. Nah, persen komposisi itu adalah persentase massa dari tiap unsur yang terkandung dalam senyawa. Nah, ini ada senyawa C2H6O. Nah, kita mau tahu nih komposisi dari C, H, dan O. Nah, ikut pakai rumus ini. Nah, misalnya C, kita mau tahu persentasenya berapa. N itu ini ya, jumlah mol unsur dalam 1 mol senyawa. Ini C-nya ada berapa? 2. Jadi 2 dikali massa molarnya atau AR ya, massa molar unsur atau AR dibagi massa molar senyawa atau ML dikali persentase, karena ditanya persentase 100%. Dapat segini. Nah, H juga seperti itu ya. O juga seperti itu. Dapat nanti totalnya 100%. Bisa ya di sini ya. Nah, kita lanjut deh ke rumus empiris. Nah, rumus empiris itu apa? Rumus empiris itu rumus yang menyatakan perbandingan terkecil atom-atom yang menyusun suatu senyawa. Nah, langkahnya itu ada 2. Yang pertama, cari gram atau persen unsur-unsur penyusun senyawa, kemudian bagi dengan AR ya, atau massa molar unsur masing-masing, sehingga diperoleh perbandingan terkecil. Nah, ya, contohnya ini. Ya, pembakaran senyawa hidrokarbon CXHY dalam oksigen berlebih akan menghasilkan 220 mg CO2 MR ini dan 45 mg H2O dengan MR-nya 18. Jika ARC-nya itu 12, H itu 1, maka rumus empiris senyawa tersebut adalah, nah, kita mau cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, dari sini maka ya kita bisa cari massa C dari CO2, massa H dari H2O.
Nah, berarti C-nya ada berapa? 1 dikali 12 ya. AR-nya dibagi 44 dikali 220 sama dengan 60. Terus H-nya berarti 2 dikali 1 dibagi 18 kali 45 ya. 45 itu masanya dari H2O-nya sama dengan 5 mg. Nah, habis dapat masanya nih, kita bagi dengan AR-nya masing-masing sehingga dapat memperoleh perbandingan terkecil 5:5, lebih kecil lagi 1:1. Berarti rumus hidrokarbonnya CH. Nah, ada rumus empiris, ada juga rumus molekul. Nah, rumus molekul ini dia menyatakan jumlah atom-atom unsur yang menyusun suatu molekul senyawa. Nah, langkahnya juga ada 2 sama. Yang pertama, kita tentukan dulu rumus empiris senyawanya itu apa. Terus kita akan bermain di MR senyawa tersebut. Nah, kita tentukan MR senyawanya apa. Nah, ini dapat rumus molekulnya apa. Nah, ini contohnya. Ada pirimidin tersusun dari 65 karbon, 5% hidrogen, dan sisanya nitrogen. Nah, AR-nya ini. Jika 1 gram pirimidin mengandung 7,5 kali 10 pangkat 21 molekul, maka molekulnya adalah ini 65 ya. Berarti sisa nitrogennya berapa? 35. Nah, dapat persen masanya, kan bisa massa bisa persen massa ya. Persentasenya dapat dibagi dengan AR-nya masing-masing 12, 1, 14. Dapat perbandingan terkecil 2:2:1. Berarti ini rumus empirisnya. Nah, terus kita tentukan MR nih. Nah, di sini ada MR nggak? Nggak ada kan MR dari sini. Nah, untuk menentukan MR ini, kita ada apa sih? Ada, ya, itu ada jumlah molekul. Nah, makanya untuk menentukan MR, ubah jumlah molekulnya ini ke dalam mol. Dibagi bilangan Avogadro. Nah, sudah dapat bilangan Avogadro, ya, untuk menentukan MR-nya berapa, berarti nanti molnya, ya, mol dibagi dengan apa? Dengan massa. Di sini ada massa kan? Dapat nanti hasilnya 80. Nah, setelah itu kita menentukan rumus molekulnya dengan cara seperti ini. Ini rumus empiris, kurung buka kali X sama dengan 80 dari MR-nya. Terus ini masukkan ya nilainya berarti 12 kali 2 ya. H1 kali 2 N 1 kali 14 sama dengan 10. Terus dijumlah dikali X, dapat X-nya 2. Ini dikali 2 dari rumus empiris ya. X-nya ini diganti 2 berarti hasilnya rumus empirisnya C4H4N2. Nah, ini ada reaksi pembatas nih. Reaksi pembatas itu apa? Nah, coba lihat ini. Sebelum ini terjadi, ya, sebelum reaksi terjadi dan setelah reaksi terjadi. Ternyata yang hijau itu habis digunakan. Nah, sisa yang merah ada berapa tuh? Ada 6 ya. Nah, ini udah habis ya 6 hijaunya. Nah, reaktan yang pertama kali habis digunakan dalam reaksi kimia disebut reaksi pembatas. Berarti reaksi pembatasnya mana? Ya, warna hijau. Oke. Nah, ini ada contohnya. Nah, untuk contoh ini reaksi pembatas ya, Ibu harap kalian coba kerjakan dulu, nanti ada soal-soal ya di rumah ya. Nanti hasilnya kalian menjadi tugas asinkronus ya. Di-upload, nanti kita bahas. Oke. Ya, sekian dulu video kali ini mengenai konsep mol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.